drama pengunduran diri SBY sebagai Menko Polkam, dan kemudian nggak lama kemudian diikuti oleh Pak Yusuf Kalla sebagai Menko Kesra. Kayaknya ini awal mula atau bibit relasi yang nggak selesai antara SBY dan Mega. SBY itu satu-satunya atau pengalaman gue sebagai wartawan yang mempertahankan sistem di kebebasan pers itu secara demokratis diperjuangkan. Di istana itu kalau waktu senggang atau waktu luang itu di Wisma Negara, SBY bernyanyi, pengiringnya adalah teman-temannya waktu dia remaja itu. Tapi itu terliput gak, Mas? Karena pengalaman di istana dan kemudian ada fase di mana Ibu Ani meninggal gitu ya, meninggal dunia. Kan Pak SBY seperti kehilangan separuh kekuatannya. Dan itu sebenarnya mengkonfirmasi yang Tatang tadi sebut, peran-peran Bu Ani dalam perjalanan Pak SBY. Nah, itu juga dikonfirmasi ketika SBY sering mengatakan, saya adalah seorang konstitusionalis. Dia akan memposisikan diri sebagai orang yang menghargai konstitusi. Itu pokok prinsip. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Guritno di acara Kelas White Kompas.com. Gaspol, ngobrol gas pasti nampol. Hari ini spesial bertemu dengan ini komandan saya ini di Kompas.com ini, Mas Wisnu Nugroho. Mas Inu, gimana sehat, Mas? Alhamdulillah sehat, seger waras, itu yang penting. Kayak sekarang udah makin edgy aja karena udah nggak ngurusin redaksi, udah seru-seruan di sustainability ya Mas, emang jadi berpengaruh terhadap jiwa dan pikiran yang menurunkan tingkat stres. Ya apalagi politik kita kayak hari ini kan rumit banget, jadi kalau nggak pusing kayaknya nggak cocok jadi editor. Apalagi Pemret. Iya, pasti harus pusing gitu. 8 tahun gua ngalamin. 8 tahun ya Mas, ya wis cukup lah pusingnya ya Mas ya kayak. Ya kan ada fase di mana di Kompas.com itu kekuasaan dibatasi atau jabatan dibatasi 2 periode kan. Dan itu bagus menurut saya karena menjadikan ruang bagi generasi baru muncul dan kekuasaan tidak menjadi sangat absolut dan nggak tergantung pada satu orang, tapi ada sistem. Regenerasi ya, jalan regenerasi. Ya. Ada Mas Amir sekarang. Mas Inu nggak nge-push 3 periode? Gue satu-satunya lantang bersuara waktu itu mengatakan bahwa kalau 3 periode mau disuarakan, saya akan mengingat masa-masa 98 lagi. Dan itu bisa jadi gerakan yang besar karena itu kan sebuah kebijakan yang menurut gue itu menjadi titik krusial di mana kekuasaan harus dibatasi. Kalau enggak ya bablas, dan kita tahu Orde Baru seperti apa kalau nggak dibatasi. Dan itu sebenarnya berlaku lebih baik, memang berlaku di semua lini ya Mas. Maksudnya di pemerintahan, di swasta juga yang kayak kita ini. Ya menurut saya ya. Tapi kan orang pertimbangan macam-macam ya. Kalau perusahaan, apalagi perusahaan keluarga, ya kita nggak bisa intervensi juga. Ya benar-benar. Nah sebenarnya di hari ini mau ngajak Mas Inu ngobrol karena spesial kan Mas, mau 17 Agustus tuh aku pengen ngangkat soal cerita-cerita lain, sisi-sisi lain dari presiden-presiden kita tuh Mas. Oke. Nah, sahabat Kompas.com, ini Mas Inu ini cukup dekat dengan keluarga Cikeas ya. Karena Mas Inu ini menjadi ya nggak dekat lah. Ya karena dulu liputan aja sih. Lebih karena tugas-tugas dari perusahaan, dari pekerjaan ya, karena ditugaskan lu pemimpin redaksi menjadi wartawan di Istana tahun 2004. Oh 2004 awal-awal. Itu 2 tahun gue jadi wartawan tuh, langsung jadi wartawan Istana. Oh berarti Mas Inu tuh masuk harian Kompas tuh 2001, lalu diangkat 2002, 2003 masuk ke Jakarta, 2004 masuk ke Istana. Oh berarti persis ngikutin Pak SBY mulai dari Menko Polkam sampai akhirnya masuk ke Istana, akhirnya menang itu ya Mas ya. Ya itu kayak kecelakaan juga buat gue karena hari itu atau masa itu gue termasuk wartawan Istana paling muda dulu. Karena biasanya wartawan Istana itu wartawan senior atau yang sudah banyak punya pengalaman. Gue pengalamannya minim banget waktu itu, ya cuman di Surabaya, lalu kemudian di politik. Nah kebetulan menteri yang setiap hari gue datangi untuk liputan atau beat gue yaitu politik keamanan, waktu itu Susilo Bambang Yudhoyono maju sebagai
calon presiden dan terpilih. Ya, akhirnya kayaknya konsekuensi logis saja, siapa ya yang punya relasi atau dekat atau mudah berkomunikasi dengan presiden terpilih. Nah, harian Kompas waktu itu pemretnya Mas Tommy menugaskan gue di istana. Situ. Berarti itu memang udah di waktu itu kan 2 kandidat ya Mas? 2004 tuh 2004 banyak, ada 5. Ya? Berarti itu sistemnya kayak hari ini kita gitu nggak Mas? Itu pemilu presiden langsung pertama. Presiden pertama langsung kan? Ya. Artinya wartawan yang embed itu memang satu-satu gitu. Waktu itu gue sebenarnya ada 2 partai yang gue tempel, cuman gue intens di Demokrat karena yang sekaligus calon presidennya adalah Menteri Polkam. Oke. Yang waktu itu belum diakui bahwa itu partainya SBY sebenarnya, baru setelahnya ketahuan bahwa itu memang disiapkan untuk running SBY di 2004. Tapi itu berarti gimana dinamikanya Mas? Karena kan kalau kita lihat yang hari-hari ini itu kan kita masih ingat situasi di 2004 itu jelang SBY maju itu justru yang membuat sampai hari ini kayaknya dengan Bu Mega tuh ada barrier gitu Mas. Iya, sebagai wartawan yang di lapangan dan hampir tiap hari yang ngikutin itu, memang relasi itu naik turun ya, tetapi memuncak ketegangannya ketika 2004 saya mendengar bahwa Ibu Mega itu sebagai presiden bertanya ke kabinet, adakah di antara anggota kabinet yang akan maju menjadi calon presiden. Itu kayak 2003-2004 lah, antara awal 2004 atau akhir 2003. Saya mendengar tidak ada jawaban dari seorang pembantunya. Oh, berarti itu di rapat kabinet semua ya, Mas? Saya dengar gitu, tapi ini kan saya dengar dari pihak kesekian, tidak langsung. Nah, tiba-tiba nggak berapa lama ya presiden kan kayak punya perangkat apapun ya untuk ngecek dan sebagainya. Dan waktu itu ketegangan pertama ketika ada survei, sebenarnya survei untuk pemilu sih, dan ini sebenarnya bidangnya Pak SBY juga di Polkam ya, untuk melihat kesiapan pemilu dan sebagainya. Nah, waktu itu dicurigai sebagai cara untuk menyiapkan SBY untuk maju ke 2004. Nah, itu ada relasi yang ya antara, nggak tahu antara kecurigaan ataukah ada faktanya, saya juga nggak paham. Tapi wartawan kan bekerja dengan kronologis dan fakta ya. Kronologinya kayak gitu. Terus ada pertanyaan ke kabinet, lalu ada survei yang dirilis, dan kemudian relasi itu menegang ketika saya ingat kira-kira akhir Februari atau awal Maret ya, yang kemudian drama pengunduran diri SBY sebagai Menko Polkam, dan kemudian nggak lama kemudian diikuti oleh Pak Yusuf Kalla sebagai Menko Kesra. Nah, itu makin tegang tuh, karena terus merasa kayaknya ini awal mula atau bibit relasi yang nggak selesai antara SBY dan Mega. Karena terus kemudian SBY bergandengan dengan Yusuf Kalla maju sebagai penantang si petahana, yaitu Ibu Mega waktu itu berpasangan dengan Pak Hashim Muzadi. Dan di putaran pertama mereka unggul, tapi di putaran kedua akhirnya kalah kan. Dan itu relasi itu yang kemudian menjadi bibit untuk komunikasi yang nggak tahu saya apakah cair atau enggak. Sampai sekarang saya nggak melihat mereka bertemu untuk sesuatu yang direncanakan ya. Paling ketemu ya by accident aja, atau Pancasila, atau pas almarhum Taufiq Kemas dimakamkan, itu mereka ketemu. Tapi secara politik diniatkan untuk keduanya bertemu kayaknya nggak pernah berhasil deh. Antara satu pihak dan dua pihak itu tidak memungkinkan itu terjadi sampai sekarang. Sampai sekarang, padahal udah berapa tahun nih Mas? 21 tahun. 21 tahun. Dan waktu itu yang sebenarnya menjadi titik puncak relasi yang agak dalam tanda petik menguntungkan SBY sih. Karena dia disebut sebagai jenderal kekanak-kanakan itu oleh almarhum Taufiq Kemas, suami Ibu Mega. Dan itu saya sebagai wartawan, melihat itu dikapitalisasi dengan sangat baik untuk mendorong popularitas SBY, dan itu fine, politik kan begitu. Jadi melihat segala peluang yang ada untuk dikapitalisasi menjadi suara, nggak langsung suara sih, tapi empati naik, kesukaan orang tumbuh, kan kayak zero sum game, kesukaan pada seorang tumbuh, kebencian pada orang lainnya itu juga tumbuh. Jadi begitulah. Ini jadi kayak
bahan bakar yang kemudian membawa SBY yang berpasangan Yusuf Kala jadi presiden dan wakil presiden terpilih. Bisa naik waktu itu popularitasnya. Karena di Indonesia emang masih kayak gitu tuh Mas, kayak ya yang paling kayak menderita yang gitu ya kan. kita mengalami di beberapa kali pemilu ya, setelahnya pun demikian ya. Yang kita lihat yang dari Solo itu kan ya begitu. Ya, dari Solo gitu. Membawa semangat untuk ya kayak teraniaya, ada dramanya, dan masyarakat kita yang melodramatik itu kayaknya meng-accept itu. Ya emosionalnya dapat tuh Mas. Mungkin ya, gitu Tang. Ternyata itu ya proses. Berarti waktu itu sebagai, tapi gini loh Mas, pertanyaanku kalau di politik hari ini itu kan kayaknya udah kelihatan ya yang kemarin Pilpres terakhir ataupun ketika aku mulai liputan 2019 itu Mas Inu. Itu kan kelihatan di 2019 Pak Jokowi itu memang udah kuat banget. Terus kemudian yang kemarin ini memang Pak Prabowo dan Mas Gibran unggul gitu. Tapi kan kalau yang di situasi Mas Inu 2004 itu petahana yang bahkan hari ini orang tuh kayak nggak mungkin ngalahin petahana, tiba-tiba boom. Berarti ada satu situasi yang kaget juga secara berjamaah. Tapi di sisi yang lain Mas Inu melihat nggak bahwa situasi itu tercipta karena ada satu pola baru dalam pendekatan politik yang dilakukan oleh SBY JK waktu itu sehingga kesedot ke sana akhirnya berbalik gitu. Nggak tahu ya, mungkin pernyataan Pak Yusuf Kala ada benarnya bahwa petahana dalam hal ini Ibu Mega waktu itu meskipun punya kekuasaan banyak tidak menggunakan itu semata-mata untuk mempertahankan kekuasaannya. Kalau kita dengar dari pernyataan Pak Yusuf Kala ya, dia mengakui sendiri bahwa oh iya, kekuasaan atau posisi sebagai presiden mungkin bisa dipakai untuk melakukan banyak hal. Tetapi ketika 2004 tampaknya dan Pak JK saya mendengar dia mengatakan bahwa presiden waktu itu dalam hal ini Megawati tidak menggunakan itu hanya untuk mempertahankan kekuasaannya. Oh, jadi ya membatasi lah ya untuk tidak. Ya, by system aja sih. By system dan aja. Kemudian ya demokratisasi dalam arti proses pergantian kepemimpinan terjadi dengan ya mulus ya, nggak ada ketegangan, nggak ada, meskipun di dua periode dua kali pemilu kan itu dua tahap ya, tapi ya berjalan dan kemudian pemenangnya Pak SBY dan JK diterima dengan baik meskipun menyisakan relasi yang nggak selesai juga itu sekarang. Ya. Nah, terus ini Mas masuk ke soal tugas-tugas jurnalistik ini Mas. Zaman itu tuh kan zaman aku masih SMA kuliah gitu kan, lihat Pak SBY itu sering kayak love hate relationship loh Mas sama media gitu. Dari risetku tuh aku juga lihat ternyata Pak SBY itu berulang kali mengatakan dirinya merasa sebagai korban dari pemberitaan gitu. Itu gimana ya Bang ya Mas relasinya sehingga Pak SBY bisa sampai melontarkan hal-hal itu gitu? Iya, yang perlu dicatat sebenarnya pengalaman gue jadi wartawan di Istana ya di 2004 sampai 2009 kemudian jadi editor. SBY itu satu-satunya atau pengalaman gue sebagai wartawan yang mempertahankan sistem di kebebasan pers itu secara demokratis diperjuangkan. Makanya juga ada undang-undang pers kemudian yang ditegakkan. Dan pengalaman gue ketika ada pengalaman tidak menyenangkan dari media, waktu itu presiden nggak menggunakan kekuasaannya untuk menghentikan atau komplain, tetapi menggunakan sistem yang ada. Dan gue jadi orang pertama dalam proses penggunaan hak jawab, dan yang menggunakan hak jawab itu adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Oh, jadi beritanya Mas Inu nih naik. Ya. Itu penggunaan pertama kali hak jawab di Indonesia. Nah, waktu itu gue bikin berita ini untuk menjelaskan bagaimana love hate relationship antara jurnalis dan bagaimana mekanisme demokratis digunakan untuk keberatan-keberatan yang muncul karena pemberitaan. Nah, waktu itu gue bikin berita 2004 itu kan gempa Aceh dan tsunami. Lalu kemudian itu berlarut sampai 2005 awal untuk penanganan karena itu masif banget dan korbannya banyak sekali. Waktu itu gue punya liputan terkait dengan situasi yang terjadi di lingkungan istana. Habis gempa, lalu karena itu juga penanganannya rumit sekali waktu itu dan aksesnya juga susah. Presiden lalu kemudian gelar jumpa pers di Cikeas.
biasanya jumpa pers itu ramai sekali. Dan sebelum gempa itu ada didengung-dengungkan, kalau Tatang ingat itu ada program 100 hari. Itu presiden dapat panggung yang gede banget. Dan itu setiap jumpa pers tentang itu wartawan datang. Nah, habis gempa itu presiden buka jumpa pers di Cikeas. Wartawan yang datang nggak sebanyak sebelumnya, dan ketika presiden menyampaikan sesuatu nggak banyak yang bertanya, mungkin karena suasana duka juga. Lalu gue mendeskripsikan apa yang terjadi dengan pengamatan gue, dengan observasi, dengan riset yang gue lakukan, lalu dengan interview beberapa pihak untuk upaya mendapatkan kebenaran dari semua yang gue rangkum jadi berita. Nah, waktu itu gue tulis judulnya kurang lebih Aktor yang Kehilangan Panggung. Itu halaman agak gede itu. Waduh. Nah, kemudian besoknya, nah ini aku menunjukkan betapa sistem demokratis untuk keberatan itu ditempuh dan dilakukan. Paginya itu terbit di harian Kompas. Besoknya itu ada 3 pejabat yang datang. Itu Menteri Kominfo waktu itu Pak Sofyan Djalil, ada Andi Malarangeng, juru bicara, dan Dino Patijalal. Pagi-pagi datang kantor. Yang menerima adalah Pemret harian Kompas waktu itu Mas Tommy Surya Pratomo. Gue nggak dipertemukan karena kalau udah jadi produk kan yang bertanggung jawab adalah redaksi. Tapi setelah itu gue diberitahu bahwa ada keberatan, dan keberatan ini akan ditempuh tidak dengan marah-marah atau apa, menggunakan mekanisme di undang-undang pers, yaitu hak jawab. Dan itu menurut gue keren banget. Hari berikutnya di halaman yang sama, dengan luas halaman yang sama, dengan foto dan kurang lebih sama, ditulis hak jawab presiden atas artikel gue. Dan itu dalam perkembangan dunia pers di Indonesia kayaknya jadi hak jawab pertama yang dipakai oleh pejabat, dan kemudian menjadi mekanisme yang umum untuk siapapun yang mengalami atau merasa tidak nyaman atau diperlakukan tidak fair dengan pemberitaan, dia menggunakan hak jawab. Ketika ditanya kenapa hak jawab, ya karena tidak ada kekeliruan dari berita sebelumnya, hanya persepsi saja yang membuat itu mungkin berbeda. Dan hari berikutnya itu hak jawabnya, jadi orang bisa mempertimbangkan mana yang jadi pertimbangan. Mekanisme ini menurut gue ini bagus dalam konteks sama-sama tumbuh ya sebagai satu sisi jurnalis, sebagai pihak yang juga membantu mengontrol pemerintahan atau menjadi watchdog ya kalau kita mengkategorikan media sebagai anjing penyalak atau penjaga di satu sisi. Yang sisi lain pemerintah sebagai pelaksana atau eksekutif untuk kebijakan-kebijakan. Tapi impactnya ke Mas Inu sendiri ketika terus datang liputan ke istana gitu kan biasanya terus jadi ini kan Mas, bahasa anak sekarang kan ditandain nih, bahaya nih. Ya gue nggak tahu ditandain atau enggak, tapi relasi gue nggak ada yang berubah dengan 3 orang yang datang itu. Dengan Pak Dino bahkan sampai hari ini relasinya sangat baik. Dengan Pak Andi Malarangeng juga relasinya dengan baik, dan Pak Sofyan Djalil, karena ya sama-sama melaksanakan tugas-tugas profesional masing-masing aja. Hanya memang kemudian ditandain ini si Inu nih yang sering bikin sesuatu ya. Karena ada beberapa berita yang lain juga kemudian setelah itu, dan karena mekanisme itu ditempuh, gue nggak merasa ragu untuk melakukan hal-hal yang gue anggap secara jurnalistik benar. Gue anggap secara jurnalistik metodenya gue penuhi. Nah, ketika di challenge, gue bisa bertahan secara jurnalistik, nggak ada yang salah kok. Misalnya gue pernah satu berita, dan ini menariknya jadi kenang-kenangan yang diminta oleh Pak Yusuf Kalla ketika dia selesai menjadi wapres yang kedua, term kedua, waktu dia mendampingi Pak Joko Widodo di 2019. 14. Ya, 14-19 kan. Nah, 19 kan selesai. Gue agak amazed aja karena Pak Yusuf Kalla minta kenang-kenangan dari Kompas, yaitu tulisan gue. Padahal tulisan zaman dia sama SBY. Nah, waktu itu tulisannya adalah, intinya adalah gue menceritakan tahun-tahun itu kita lagi, ya mungkin kayak situasi hari ini, lagi memerangi kemiskinan. Ada peraih Nobel perdamaian itu Muhammad Yunus di Grameen Bank. Lalu dia diundang ke istana untuk
memberikan presidential lecturer, jadi memberikan kuliah lah, kuliah kepresidenan gitu. Diundanglah semua menteri, semua pejabat yang terkait dengan isu-isu kemiskinan datang di Istana Negara tuh rapatnya dengan setelan jas lengkap, pakai dasi diikat, ngomongin kemiskinan di ruangan yang sangat dingin dan AC. Dan menariknya Muhammad Yunus dia datang dengan baju yang longgar, khas tropik gitu, dan Pak Yusuf Kalla itu tidak pakai pakaian yang diharuskan, dia hanya pakai kemeja lengan panjang digulung, dan dia datang, dia berbeda sendiri di antara semuanya, dan itu nggak ada di nggak ada di statement atau apapun. Gue hanya mendeskripsikan apa yang terjadi, itu observasi kan. Gue melakukan riset siapa Grameen Bank ini, siapa Muhammad Yunus ini, dan apa yang dilakukan, kemiskinan apa yang dicoba ditangani, dan kemudian gue wawancara beberapa orang atau beberapa pejabat. Nah, inti yang gue sampaikan di berita itu adalah ngomongin kemiskinan di ruangan ber-AC dingin, pakai jas lengkap dengan dasi, sementara yang diundang itu dengan sangat nyaman dengan posisi yang berbeda gitu ya, Pak Muhammad Yunus dan Pak Yusuf Kalla waktu itu. Nah, itu jadi berita, dan kemudian itu jadi kritik sebenarnya meskipun tidak langsung ya. Dan ini kan gaya-gaya Kompas ya, melakukan kritik, tapi kritik dengan pemahaman, kritik dengan cara agak melingkar, tapi kritiknya sampai tanpa harus menyakiti orang yang dikritik. Itu kan penting, pesannya sampai. Nah, itu yang jadi kenang-kenangan yang diminta oleh Pak Yusuf Kalla waktu dia datang ke sini, dan itu menjadi yang kita serahkan ke Pak Yusuf Kalla. Artinya tulisan-tulisan Mas Inu tuh akhirnya ketika dulu di zaman istana tuh malah akhirnya banyak iseng-iseng dan nyari-nyari side story yang... Ya karena paling gampang jadi wartawan itu wartawan istana. Karena semua pejabat ada di situ. Kalau mau bikin berita aja banyak banget itu. Sehari bisa 5-7 waktu itu. Kalau mau ya. Kalau mau. Cuman kan gue pikir kalau berita gue semua di koran nanti jadinya inisialnya gue semua nih, dan nggak fair juga. Nah, akhirnya gue pilah-pilah aja. Kalau berita-berita yang sifatnya umum dan semua orang dapat, ya udahlah, itu berita wajar yang pasti akan dicari. Tapi di tengah situasi yang kayaknya gampang banget sih jadi wartawan istana, gue mengulik hal-hal yang orang lain nggak melakukan, dan itu jadi cerita sisi lain sih. Kemudian malah ruang yang membuat gue semangat juga datang ke istana, bukan sekedar tuh mencari jumpa pers atau ketemu pejabat, tapi ngulik. Misalnya waktu itu gue tulis tentang sayembara berburu kucing di istana. Sayembara berburu kucing, Mas? Ada. Itu pernah dibikin itu di istana? Gue bikin tulisan. Lalu ada juga tas LV Ibu Menteri, kayak gitulah. Itu ya hal-hal yang satu hal ada kebijakannya, tapi gue ngelihat hal lain yang kok kayak bertentangan dengan kebijakan itu. Jadi gue mendudukan perkaranya dan menyampaikan kritik dengan cara yang mungkin agak nggak langsung gitu ya, atau bisa dikatakan ini kritiknya halus nih, kritiknya dengan cara apa istilahnya melingkar, tapi pesannya sampai, dan itu lumayan punya dampak. Itu kayak ditandain juga nih si ini nih. Gue nggak tahu apakah ditandain atau enggak. Tapi juga akhirnya nggak pernah ada yang gimana-gimana ya, Mas ya. Bahkan relasi sama Pak SBY dan Bu Ani pun juga nggak ada persoalan karena tulisan-tulisan Mas ini itu. Pribadi dengan Pak SBY dan Bu Ani sebenarnya nggak ada sih. Mungkin orang-orang di sekitarnya ya itu biasa sih, pejabat kita kan biasanya yang tipis kuping atau upaya untuk ketersinggungannya lebih tinggi justru orang-orang di sekitarnya tuh. Tapi pihak utamanya sih kayaknya fine-fine aja sih. Dan relasi itu masih berjalan sampai hari ini. Bahkan dengan Pak SBY saya sangat respect ya, dengan Ibu Ani almarhum ya, waktu itu ketika minggu-minggu yang sangat krusial dirawat di Singapura, ada kesempatan gue datang ke sana gitu ya, mau besuk, mau menyampaikan dukungan ya, dan dengan sangat terbuka Pak SBY waktu itu di Singapura menerima, dan itu ya atas bantuan relasi yang kejaga kayak dengan Pak Andi Malarangeng yang sebenarnya keberatan dengan berita gue di awal itu, tapi mereka sangat terbuka karena relasinya menjadi relasi yang
baik ya. Dan waktu itu ada Pak Andi Arief ya, yang berdua itu, udah lu tunggu aja sini sebentar, nanti Pak SBY ada meeting, tapi sebelum meeting lu ketemu. Dan ketika ketemu hangat sekali kita punya relasi, dan dengan sangat terbuka dia memeluk, dan gue ngerasa SBY berduka dalam arti berat perasaannya karena mendapati Ibu Ani sebagai ya soulmate-nya dia yang sedang berjuang mengalami sakit dan berusaha untuk sembuh ya, tapi kita tahu semua akhirnya. Itu. Nah Mas, tapi kan soal pemberitaan tadi, love hate relationship tadi, Pak SBY kan akhirnya maju lagi di 2009 dan kemudian kalau kita lihat kan memang namanya partai penguasa waktu itu kan juga udah mulai banyak serangan-serangan politik karena kasus dan lain sebagainya. Itu pun juga Pak SBY tidak ataupun timnya tidak yang segetol itu Mas untuk kemudian menahan arus serangan itu untuk melanjutkan pencitraannya untuk di dua pertarungan yang kedua gitu. Kalau di pertarungan kedua nyaris nggak ada musuh dan nggak ada cacat celah waktu itu. Baru hal-hal negatif atau kalau kita menyebutnya cacat celah setelah pemilu presiden dan dia sudah terpilih. Ada skandal besar di Partai Demokrat yang melibatkan Angelina Sondakh dan Anas Urbaningrum. Tapi itu terjadi setelah Presiden SBY terpilih untuk term kedua bersama Pak Budiono. Tapi menjelang 2009 hampir nggak ada musuh. Waktu itu even Pak Yusuf Kalla yang kemudian mundur dan menjadi pesaingnya, penantang juga. Waktu itu juga suaranya kecil sekali dan itu ada relasi yang agak nggak enak juga karena ada pengkerdilan terhadap Partai Golkar juga waktu itu lewat salah satu menteri gitu ya. Dan itu kayaknya menimbulkan perasaan tidak nyaman buat Pak Yusuf Kalla. Lalu sebelumnya juga diisukan soal ada matahari kembar lah ya, real presiden dan sebagainya. Tapi memang waktu itu gayanya Pak Yusuf Kalla memang satset bat-bet cak-cak gitulah. Lebih cepat lebih baik itu. Ya, lebih cepat lebih baik itu jadi motonya dia. Tapi dengan moto sekuat itu pun nggak ngangkat dan jadi yang nomor terakhir kan pasangan dengan Pak Wiranto ya. Lalu kemudian SBY terpilih dan justru ketegangan atau hal-hal yang dalam posisi tidak enak itu terkait dengan kasus korupsi muncul setelah presiden terpilih itu di 2010 tuh. Itu baru gulungan gulungan politik terkait dengan skandal itu menjadi sangat besar. Dan gue nggak melihat SBY menggunakan seluruh kekuasaannya hanya untuk melakukan istilahnya membungkam itu atau menutup itu. Di lain sisi KPK memang waktu itu masih sangat kuat-kuatnya. Dia punya posisi yang cukup signifikan ya, sehingga juga kekuasaan nggak bisa melakukan intervensi yang seperti yang kita bayangkan hari-hari ini. Itu kalau soal medianya, tapi di sekitar itu Mas, waktu misalnya kasus Hambalang itu muncul, itu kan kemudian gonjang-ganjing itu Mas, yang akhirnya kan berdampak juga di 2014 gimana suara Demokrat kan turun banget itu. Tapi orang-orang sekitar Pak SBY waktu itu mungkin ataupun di Demokrat tuh situasinya serunyam apa itu Mas Inu, dan kayaknya Pak SBY ya itu tadi yang Mas Inu bilang nggak pakai powernya untuk kemudian dobrak atau intervensi hukum atau apa ya, cuma kayak dibiarkan aja Bang situasi. Iya, yang itu kebetulan jadi tesis gue waktu ambil S2 di UI ya. Jadi gue pakai teorinya Jean Baudrillard untuk melihat efek negatif pencitraan ketika dia nggak punya fondasi faktual yang kuat. Waktu 2009 itu kan pencitraannya adalah partai yang anti korupsi. Ya. Bahkan dia mengatakan katakan tidak pada korupsi. Padahal korupsi. Pada korupsi ya. Katakan tidak pada korupsi. Itu kuat banget dan itu di 2009 meraih suara yang demikian besar karena memang waktu itu basis pijakannya kuat. Tidak ada korupsi dilakukan oleh Partai Demokrat. Tapi setelah pemilu di 2010, semua bintang iklan yang mengatakan katakan tidak pada korupsi, itu ternyata katakan tidak padahal korupsi.
ada Anas Urbaningrum, ada Angelina Sonda. Jadi pijakan faktual terkait pencitraannya rontok. Itu yang membuat intervensi atau langkah apapun kayaknya nggak akan menyelamatkan. Karena basis dari citranya udah habis. Makanya kelihatan agak kepayahan memang waktu itu untuk menjaga apa yang didapat di 2009 untuk diraih di 2014. Karena ya waktu itu basis untuk pencitraan, komunikasi yang dibangun dengan itu nggak cukup mampu meredam itu. Ya itu ya, bahwa orang pencitraan tapi faktanya ternyata berbeda, ternyata itu susah banget. Itu kayak jadi bumerang. Jadi boleh pencitraan politik pencitraan, tetapi harus didasarkan pada hal yang faktual. Orang bisa mengenali atau mengindrai, oh iya nih ada kuat di sini, lalu citranya dinaikkan. Tapi ketika citranya dinaikkan sementara yang bawah roboh, mau kayak apapun nggak tertolong, dia akan ikut roboh juga. Situasinya kayak gitu. Tapi di politik sebenarnya kalau kita lihat ya di 2 periode itu, SBY itu punya peran yang cukup besar untuk menghadirkan politik yang lebih populer, politik yang lebih apa ya, lebih enak gitu ya, lebih edgy lah, lebih kekinian lah dalam tanda itu. Kok bisa itu, Mas? Misalnya apa? Misalnya penggunaan lagu Jambrut, Pelangi di Matamu itu kayaknya lebih kuat daripada gerakan mesin Partai Demokrat untuk meraih suara. Karena lagu itu lalu nempel dengan sosok SBY itu ya, yang 30 menit engkau di sini. Nah, itu setiap kampanye itu jadi anthem yang kemudian dinyanyikan orang, wah kayak kor nyanyi bareng. Dan di 2004 itu SBY sangat cerdik menggunakan cara-cara yang dirintis waktu itu untuk politik kita hari ini. Hal-hal yang populer dimasukkan dalam kampanye. Itu awal masuknya berarti Mas Inu melihatnya Pak SBY waktu itu. SBY. Dan disangatkan dan kemudian dijadikan format yang lebih matang di 2009. Dengan masuknya waktu itu kalau kita ingat ada Fox Indonesia, itu ada Joel Malarangeng di situ yang menjadi kayak apa yang jadi komandannya lah di situ, dan membuat kampanye SBY, kampanye Demokrat itu mau di ujung Berung, mau di Jakarta, mau di pusat kota itu taste-nya sama. Waktu itu gue nulis kayak McDonaldisasi politik di Indonesia. Karena pakai standarnya sama semua. Standarnya sama semua. Misalnya di Jayapura misalnya, dengan kampanye di Jakarta itu soundnya sama, perlengkapannya sama, demang cost-nya tinggi banget karena harus mendatangkan dan memberangkatkan orang ya, untuk memberikan feel bahwa apa yang dialami oleh masyarakat itu dari satu titik ke titik lain sama semua. Dan itu menurut gue itu cara-cara yang keren sih di politik Indonesia yang kemudian mendobrak ya di luar sejumlah kritik ya, bahwa itu politik jadi gimmick, politik jadi sekedar pencitraan, tapi itu membawa populisme angin segar, gitu ya, Mas, membawa angin segar di luar. Sebelumnya kita cuman motor tuh itu yang itu udah penggunaan media sekaligus dan menghadirkan populer artis ya. Kalau 2004 pakai Jambrut, 2009 sangat masif pakai Andra and the Backbones dengan lagu Sempurna itu kan. Yang kemudian ada Cangcuters juga yang ikut terus, dan ada MC yang selalu hadir di setiap panggung itu. Ada Jody, lalu ada Andara Early. Nah, itu satu paket tuh. Jadi mau kampanye di Jakarta, mau kampanye di Jayapura, mau kampanye di Sumatera, mau dimanapun itu paketnya yang dipakai, dan tone-nya sama semua, dan itu oke nih. Dan waktu itu tuh Mas Inu nggak melihat bahwa kandidat-kandidat yang lain juga pakai metode yang sama akhirnya, atau mencoba meniru tapi kayaknya nggak sanggup karena itu costly banget pasti, dan hanya yang punya modal modal kapital modal sosial yang bisa melakukan itu. Modal sosial itu kalau dia punya potensi terpilih maka kapital akan datang. Itu otomatis kan. Modal sosial membawa modal kapital, sementara kandidat yang lain ya mungkin modal kapitalnya ada sedikit tetapi modal sosialnya nggak memadai sehingga orang juga mau support dia kayaknya
ragu-ragu nih ya. Ragu-ragu, Mungkin yang lain juga kepikiran, tapi saat itu Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden di 2009 mampu mengkonsolidasikan semua kekuatan itu untuk memampukan partainya kemudian unggul, dan itu jadi rekor di Indonesia, menjadi partai yang perolehan suaranya 3 kali lipat dari pemilu sebelumnya. 158 berapa kalau nggak salah Mas kursi Demokrat tuh. Suaranya 21% itu dari 7% ya, itu kan tinggi banget dari sisi capaian, dan itu kayaknya nggak mungkin dilakukan atau didapatkan oleh partai-partai lain setelah itu. Nah, Pak SBY kan tadi Mas Inu bilang bahwa akhirnya menggunakan formasi musik itu tadi. Itu kan kalau kita bicara antara strategi politik, tapi kan juga bakal susah kalau memang Pak SBY kayaknya tesnya nggak ke situ, Mas. Nah, iya. Nah, karena kan itu juga terbukti 2007 tiba-tiba boom, album pertama. Iya. Susilo Bambang Yudhoyono. Boomnya sih sebenarnya enggak, cuman orang menotis dia sebagai orang yang bermain musik. Ya. Ya seorang yang sebenarnya berdasar kalau dari buku yang gue baca, lalu relasi dengan Pak SBY yang sedemikian panjang, kesukaannya pada musik itu emang tertanam sejak remaja. Zaman belum masuk Akmil tuh udah. Jangan sebelum masuk Akmil, waktu masih di Pacitan. Dari buku yang gue baca itu buku Sang Demokrat kalau nggak salah, yang nulis Usama Hisham, menjelaskan memang Pak SBY itu ngeband. Waktu remaja ya. Dan selain olahraga ya, volley, makanya dia punya tim volley hari ini juga, itu berbasis pada pengalaman masa remajanya. Dan lagu-lagu yang dipilih itu lagu-lagu yang mungkin mencerminkan suasana batinnya ketika remaja. Dan di buku itu ditulis lagu yang sering dinyanyikan itu lagu Telaga Sunyi. Telaga Sunyi. Itu Koes Plus punya, itu lagu kayak depres banget gitu. Sebagai orang di Pacitan mungkin karena suasana atau situasi keluarga. Nah, waktu itu kan kita tahu semua Pak SBY itu bapak ibunya bercerai kan ketika dia remaja, lalu kemudian dia ikut salah satu pakde atau saudaranya, dan kemudian musik itu kayak jadi tempat di mana dia bisa melipur lara lah mungkin dan lagu Telaga Sunyi itu lagu kalau diperdengarkan tuh lagunya sedih banget itu. Nah itu SBY main itu, dan itu kayak jadi genre musik yang kemudian di lagu-lagu SBY di 2007 itu kalau Tatang lihat mungkin itu muncul di situ itu. Tapi memang dalam relasi Mas Inu selama peliputan di Istana itu memang udah melihat bahwa SBY ini ternyata kayaknya nyanyi nih bakatannya. Ya ngeband. Di Istana itu waktu awal-awal sebelum rilis lagu atau album itu 2007, dia sering ngundang teman-teman SMA SMP-nya dulu atau teman-teman dari Pacitannya. Gue masih punya kontaknya sih beberapa itu. Oh iya, sampai masih simpen Mas. Iya, yang keyboardisnya atau yang drummernya. Di Istana itu kalau waktu senggang atau waktu luang itu di Wisma Negara, SBY bernyanyi, pengiringnya adalah teman-temannya waktu dia remaja itu. Tapi itu terliput gak Mas? Karena tapi gue tahu. Tapi Mas itu tahu. Ya karena ada informasi dari mana-mana, dan ini kejelian wartawan tuh membangun networking untuk tahu SBY nggak ada acara karena lagi ngeband sama band-bandan sama teman-teman dulu di Pacitan itu beberapa kali. Karena kalau yang zamannya Pak Jokowi kan memang menteri-menteri pada nyanyi itu kan dimunculkan itu Mas panggungnya. Ya. Kalau yang Pak SBY ini memang enggak ya. Ya untuk ya kayak mungkin nostalgia atau mungkin juga kayak menyeimbangkan ya, karena mungkin ketegangan-tegangan terus nyanyi dan sebagainya, atau juga mempersiapkan albumnya itu, tapi tidak dijadikan konsumsi publik. Tapi gue tahu. Tapi pasti itu tahu. Oh ini lagi, bahkan di Cikeas kadang-kadang dilakukan itu. Nah itu tuh akhirnya Mas, memang soal album itu muncul, Mas Inu melihatnya bahwa ini sebagai ya bagian dari apa sih kalau orang Jawa ngomong kan ada kelangenan, ada hobi yang memang akhirnya salur, atau itu juga menjadi salah satu cara Pak SBY itu memoles citra politiknya Mas dengan memunculkan lagu-lagu itu kalau menurut Mas Inu? Waktu itu ada tone seperti itu, dan memang salah satu lagunya kan dipakai untuk dinyanyikan saat kampanye. Judulnya tuh gue masih ingat, Ku Yakin Sampai di Sana. Ku Yakin Sampai di Sana ada itu. Itu yang menyanyikan Rio Febrian. Dan tampaknya memang album itu disiapkan untuk
salah satunya kan budaya pop lagi naik. Jadi SBY itu kayak menggunakan budaya pop sebagai pintu masuk, pintu keluarnya adalah vote atau suara yang didapat di pemilu. Itu kasta itu sah-sah aja gitu ya. Tetapi lagu itu kayaknya kurang angkat ya, akhirnya dipakailah Andra and the Backbones, lalu ada Changcuters, ya Rio Febrian disertakan tapi bukan menu utamanya. Tapi memang lagu itu kayak impian yang dinyatakan oleh SBY, dan dari judulnya kan ku yakin sampai di sana itu dia yakin sampai di periode kedua sebenarnya. Oh iya, bisa jadi Mas, karena itu kan launching 2007 ya kan. Ada lagu lain juga yang judulnya Budi Kawanku atau Budi Temanku. Ya, Budi Temanku itu. Itu kan lagu yang dia cerita tentang temannya bernama Budi, tapi pada saat bersamaan dia kan menggandeng Pak Budiono untuk jadi wakil presiden setelah ada ketegangan dengan Pak Yusuf Kala terkait dengan the real president itu, dan pemilihan Pak Budiono sebagai wakil presiden itu kan juga salah satunya ada pertimbangan dari Ibu Ani juga sebagai sama-sama kan Pak SB dan Bu Ani itu kan dua pribadi yang sebenarnya satu menurut saya, karena even di Partai Demokrat ketika SB nggak menjadi apapun di situ kan yang menjadi wakil ketua umum atau jadi pengurus di situ kan Ibu Ani. Waktu SB jadi Menteri Polkam yang kemudian maju sebagai calon presiden. Nah, itu persoalan yang menarik juga tuh Mas, karena aku tuh dapat banyak cerita gitu ya, katanya memang Pak SBY sama Bu Ani ini saling melengkapi lah. Bahwa bahkan strategi politik ya Pak SBY itu katanya jago itu karena di belakangnya ada Bu Ani yang memang punya kaliber yang cukup kuat. Itu Mas Inu dalam pola relasi dengan Bu Ani juga melihat emang Bu Ani sebegitunya di urusan politik atau gimana sih Mas? Gue nggak mendapatinya secara langsung dalam arti dia berperan secara executing langsung gitu enggak, tapi memang pengalaman di istana dan kemudian ada fase di mana Ibu Ani meninggal gitu meninggal dunia, kan Pak SBY seperti kehilangan separuh kekuatannya. Dan itu sebenarnya mengkonfirmasi yang Tatang tadi sebut, peran-peran Bu Ani dalam perjalanan Pak SBY. Nah, itu juga dikonfirmasi ketika Pak SBY larut dalam duka itu demikian panjang dan butuh mekanisme tertentu untuk bisa merilis itu, dan kemudian ketemu dengan lukisan itu kan salah satu menurut saya keren juga sih, cara untuk merilis atau cara untuk berdamai dengan situasi yang produktif dan menggambar. Dan kalau kita lihat lukisan-lukisan pertama Pak SBY itu lukisan yang merupakan momen di mana dia sama Ibu Ani melihat Merapi kah, melihat laut di Pacitan, lalu foto di sebuah tempat. Itu dari foto-foto kan Bu Ani kan suka fotografi, dan itu cara yang dipakai yang kemudian sangat berhasil ya. Kemudian sekarang dikenal sebagai pelukis juga nih Pak SBY ya. Masuk rumah sakit terakhir yang kemarin aja tetap ngelukis Mas. Iya, ini terakhir energinya di Pacitan kan juga teman-teman di Jogja juga terlibat, Tempa, Mas Putut, Mbak Rara itu bersama dengan kegiatan itu. Jadi dari sini sebenarnya mengkonfirmasi bahwa memang peran-peran Bu Ani itu sangat krusial ya, krusial dan mungkin signifikan juga. Bahkan dulu ada istilah kita menyebut dia Ibu Ratu. Oh, nyebutnya Ibu Ratu. Kenapa masih istilah itu bisa muncul? Ya itu bercandaan aja sih, tetapi intinya adalah SBY cukup punya kekuatan atau punya apa istilahnya ya, pencapaian sampai hari ini itu salah satu ya karena berdampingan dengan Ibu Ani, dan Bu Ani punya peran-peran yang cukup signifikan ya di partai juga sih. Di Partai Demokrat ya, dia menjadi wakil ketua umum juga waktu itu. Mas, Pak SBY itu sebenarnya sama Bu Ani ini akhirnya gimana sih kalau Mas Inu sepanjang menjadi jurnalis istana itu? Karena kita lihat kan Pak SBY itu
formal banget kan Mas. Kayaknya kalau Mas ini dulu pernah cerita rambut dikit aja kayaknya harus benar gitu kan. Tapi Bu Ani itu kan kalau yang wawancara sama Mbak Rosi terakhir itu kan yang kita lihat tuh memang kayaknya di keluarga itu Bu Ani itu yang paling rame, yang bisa bukan yang lain. Bahkan waktu itu kan di acara Mbak Rosi itu aku masih inget banget AHY itu masih kaku banget ngobrolnya kayak SBY, Ibas juga kayaknya hampir-hampir serupa lah. Itu gimana kalau sama wartawan atau sepengamatan Mas Inu, memang satunya tuh sangat kaku, satunya ini sangat supel, Bu Aninya gitu, gimana Mas? Bu Ani sering hadir mencairkan suasana. Setidaknya gue punya 3 atau 4 pengalaman ya. Konkret yang pertama itu waktu sebelum SBY terpilih sebagai presiden. Waktu 2004, waktu masih kampanye, baru keluar dari kabinet, lalu berelasi dengan sejumlah wartawan yang biasa ngepost di Polkam. Kita sering ke Cikeas karena meskipun udah nggak jadi menteri waktu itu, karena dia sudah mendeklarasikan sebagai calon presiden, dia menjadi narasumber yang prominent, sebagai nilai berita itu cukup tinggi. Kami sebagai wartawan sering datang ke istana, ke Cikeas. Cikeas dulu nggak seperti sekarang, udah ada pendopo, ada dulu Cikeas rumahnya Pak SBY sama Bu Ani, sebelahnya tuh kebun kosong. Oh masih kebun-kebun itu? Kebun kosong, banyak pohon rambutan, pohon jambu, pohon manggis juga kalau nggak salah gitu ya. Dan ketika Pak SBY mau memberikan keterangan, dia tidak di rumahnya tapi di kebun itu. Yang ngobrol gitu ya. Nah, tiba-tiba ketika kan ngobrol biasanya formal tuh sama Pak SBY gitu tentang situasi dan sebagainya, ditanggapi. Bu Ani datang, entah metik rambutan atau apa, terus jadi ngobrol cat gitu, yang tadinya terlihat kaku jadi cair dan relasinya menjadi lebih enak tuh, kebangun tuh. Bu Ani menurutku punya kemampuan untuk membuat percakapan itu menjadi lebih soft, informal, orang bisa muncul dengan dirinya sendiri gitu tanpa ada kecanggungan dan Bu Ani dengan sangat lincah melakukan itu. Itu pertama. Yang kedua, waktu setelah terpilih jadi presiden. Misalnya, terus peringatan 17-an pertama, itu 2005 lah ya. Aku masih inget tuh, presiden biasalah kalau mau sebelum 17-an ya kayak hari-hari ini nih, ngontrol kesiapan untuk rangkaian 17-an baik di istana maupun di DPR maupun di tempat lain. Ya Pak SBY dengan gayanya sebagai seorang presiden yang terdidik di lingkungan militer kan, sangat terstruktur, rapi, semuanya melihat dengan formal gitu ya. Datang satu-satu. Terus ketika di panggung, tempat 17-an itu akan digelar di dalam Istana Negara itu. Ketika kita ngobrol, Bu Ani datang. Nah, ketika Bu Ani datang, suasana terus jadi beda. Kita bisa ngereyong duduk di rumput itu yang tadinya kan kita berdiri berjarak gitu ya. Ketika Bu Ani datang, lalu kemudian ada waktu itu ada Anissa Pohan juga kalau saya nggak keliru, yang baru mau jadi istrinya atau udah jadi istri ya Mas Agus ya. Terus kemudian suasana jadi cair tuh. Dan kita bisa duduk sama presiden tuh, duduk di bukan bangku itu, panggung yang belum dikasih karpet itu. Iya, masih loading in itu. Iya, masih loading in, masih ada besi-besi holo dan sebagainya. Itu kita duduk di situ aja. Dan itu cair itu. Di dalam, misalnya gue masih ada fotonya untuk menggambarkan situasi yang dihadirkan oleh Ibu Ani ketika mendampingi Pak SBY. Itu yang kedua. Yang ketiga misalnya kalau kunjungan ke luar negeri. Ya awal-awal itu ya, terutama yang awal-awal lah. Biasa kita naik pesawat kepresidenan nih, pesawat Garuda yang disewa oleh presiden, itu menjadi kesempatan di mana yang biasanya kalau kita mau kunjungan ke luar negeri itu ketika kita take off sudah di atas, presiden ngasih jumpa pers, kita mau ngapain aja nih selama perjalanan. Oh itu malah pas di pesawat? Tujuannya apa aja, kita mau mendapatkan apa, itu udah. Setelah itu ya wartawan menulis dan sebagainya, memberikan laporan. Tapi setelah itu lewat perangkat istana, ini kayaknya juga atas perintah Ibu Ani, masing-masing wartawan tuh dipanggil ke ruang kabinnya presiden itu, yang terpisah itu ya, yang VIP-nya itu. Dan kemudian diundang satu-satu, berelasi, ngobrol, kemudian difoto dengan Bapak Presiden dan Ibu Ani dengan cair banget, dan kita lucu-lucu aja gitu. Dan itu bondingnya terjadi. Dan
kemudian secara secara alamiah, secara relasi itu menjadi relasi yang manusiawi aja. Ya betul bahwa dia presiden, kami wartawan gitu. Tetapi di luar itu kami adalah manusia biasa juga yang punya relasi ya, dan itu menggembirakannya terjaga sampai hari ini dengan Pak Presiden kelima ya, kalau Presiden kelima Susilo Bambang Yudhoyono ya. Ke-6 ya, ke-6. Presiden ke-6 karena ke-7 Jokowi ya. Dan kayaknya memang Pak SBY itu masih inget ya Mas, yang era-eranya Mas Inu waktu itu liputan tuh ya, masih inget ya. Gitu ya. Itu karena situasi itu. Berarti karena kan kalau di pesawat VVIP-nya depan, wartawan di belakang ya. Tiba-tiba dipanggil. Nah, dipanggilnya ngobrol sama Bapak gitu. Itu setahu atas perintah Ibu Ani. Dan kemudian kita foto Bu Ani sama Pak SBY, kita di sampingnya gitu. Ya, waktu itu relasi itu yang kemudian membangun kedekatan ya akhirnya yang panjang juga. Dan kayaknya ini gue nggak tahu udah lama nggak ke istana untuk liputan ya. Situasi di mana relasi menjadi sangat cair itu kayaknya udah hilang deh. Kayaknya sekarang wartawan nggak bisa masuk, ada batas, lalu hanya masuk ketika jumpa pers. Dulu tuh kami nggak jumpa pers atau nggak ada jumpa pers, bahkan rapat kabinet di kantor presiden kita duduk di sebelah ruang sebelahnya. Jadi nunggu di situ sama ajudan-ajudan, sama ya ring 1 menteri lah masing-masing atau ring setengahnya lah, orang yang sangat deket itu. Dan ngobrolan itu biasanya kita dapat insight macam-macam tuh. Oh ini lagi itu. Nggak yang kayaknya kan kalau sekarang dizonasi banget tuh Mas. Ya kayak sini, formal banget, yang atau ada pertimbangan macam-macam sih. Tapi dulu serunya di situ sih. Menjadi banyak informasi, seru dalam arti buat wartawan, tapi mungkin berbahaya juga buat para pejabat itu sih. Buat pejabat itu. Nah kalau Bu Ani soal fotografi itu memang itu tuh hobi yang beliau udah tekuni lama atau pada akhirnya baru pas udah jadi ibu negara sih Mas Bu Ani itu foto itu? Kalau dalam konteks apakah lama atau enggak, gue nggak dapat informasinya. Tetapi ketika dia jadi ibu negara, karena kan point of view-nya kan luar biasa, dia mendampingi presiden dan dari sisi matanya itu kan bisa ngelihat sesuatu yang nggak mungkin dilihat orang lain, dan dia menggunakan kamera untuk merekam itu. Kayaknya posisi itu yang kemudian dioptimalkan untuk sebuah hobi. Ya mungkin hobinya udah lama sih, tapi gue nggak dapat konfirmasi. Dan itu dibuat kan saat upacara kenegaraan gitu ya. Kan dari point of view seorang ibu negara sampai presiden, dia bisa foto dari segala angle dan dari tele-tele itu gede-gede dan itu kan. Orang lain kan dari point of view yang sebaliknya kan, dia ngambil itu, dan itu mahal banget sih dalam konteks momennya atau peristiwanya dari sisi itu. Dan Ibu Ani jeli melihat itu untuk dijadikan kayak dia satu hobi, yang kedua dia mengarsipkan hal-hal yang memang layak untuk diarsipkan. Terus bicara soal ini Mas, relasi dengan keluarga, karena kan menarik juga melihat ketika selama Pak SBY jadi presiden 10 tahun itu sebenarnya waktu itu tuh gimana Mas komunikasi dia sama anak-anak, karena kan Mas Ibas itu kan yang pertama kali di politik ya, sementara Mas AHY itu kan masih tentara waktu itu. Memang sekaku itu po kalau ngobrol sama bapaknya itu Mas, situasi keluarga ini tuh. Iya, gue nggak hidup bersama mereka, tapi setidaknya di beberapa kesempatan ya mungkin ada pendidikan yang melatar belakangi keluarga itu kan. Pak SBY kan tentara ya, Ibu Ani juga keluarga tentara kan, anak jenderal bahkan. Terus anak yang pertama juga dididik tentara gitu ya. Hanya Mas Ibas saja yang SMA-nya bareng gua tuh. Oh iya, bareng apa sih dia? Dia Cijantung 339, meskipun gua kakak kelasnya. Dia yang non tentara kan. Kayaknya dulu mau masuk tentara tapi ada kendala apa gitu, mungkin terus nggak masuk, lalu kemudian ambil. Ya kalau orang non tentara ngelihat itu mungkin kelihatannya formal banget sih relasinya gitu, atau kok sekaku itu gitu ya sebenarnya. Tapi mungkin buat kalangan mereka ya biasa aja sih. Iya ya mungkin gitu ya Mas ya, kita ngelihatnya. Kita ngelihatnya karena kan nggak karena kita kan disiplin dengan tentara itu ya. Tapi dari sisi relasi sih ya karena gue nggak hidup di lingkungan tentara, gue hidup di Cijantung, tetapi ngelihat itu ya emang formal sih keluarga itu. Dan memang gayanya memang kayak dari dulu kayak gitu tuh Mas ya.
Kayaknya iya ya, pakem, tertib dalam arti yang positif ya, disiplin gitu ya, dan itu jadi kayak template yang kadang-kadang di awal kan kita ngelihat waktu Mas AHY nyalon jadi gubernur ini SBY kecil nih emang kan kayaknya, tapi sekarang kan udah berkembang sebagai pribadi yang punya karakter tersendiri, tapi di awal-awal sih kita ngeliat ini kok gayanya persis banget Pak SBY gitu ya. Ya mungkin juga genetis juga itu gaya. Tapi kalau masih lihat semakin kesini AHY memang akhirnya punya karakter sendiri ya. Tidak terlalu nampak kayak Pak SBY dulu ya. Ya cara komunikasi ya, secara personal kan dia berbeda kan. Punya pengalaman yang berbeda meskipun di fase dia sebagai tentara itu pet bapaknya tuh yang diikutin. Adi Makayasa. Terus kemudian sekolah di Amerika. Terus penugasan pertama juga dekat-dekat dengan penugasannya Pak SBY, jadi petnya itu ya. Gue percaya bahwa pendidikan atau rentang waktu tertentu itu membentuk orang. Nah, ketika rentang waktu dan jenis pendidikannya sama, yang terbentuk yang kurang lebih sama. Tapi setelah fase itu kan berbeda. Ya, cara menemukan bentuk sendiri. Ya, menemukan sendiri karena pengalamannya kemudian berbeda. Mas, bacain pertanyaan titipan dulu. Ya, ini Mas, pertanyaan titipan. Salah satu momen yang paling diingat adalah ketika SBY ditentang habis begitu UU Pilkada disahkan di DPR. Pilkada jadi nggak langsung. Media kritik, netizen menghujat SBY lagi di luar negeri, tapi dia memilih nggak melawan dan ikut suara masyarakat. Nah, ini biasa Mas, ini bos ini sering agak beda ya sama beberapa tahun belakangan ini, kayak revisi UU KPK, Ciptaker gitu. Terus apa ini pertanyaannya ya? Kira-kira iya. Kenapa kok langkah itu diambil? Mungkin ada beberapa faktor ya. Faktor pertama yang paling gua ingat itu SBY sering mengatakan waktu itu dia bilang saya adalah seorang konstitusionalis. Dia akan memposisikan diri sebagai orang yang menghargai konstitusi. Itu pokok prinsip yang melekat pada SBY. Pasti dia nggak akan mengkhianati itu, dan dia mengatakan juga seorang Demokrat, ya nama partainya juga karena Demokrat. Itu satu. Yang kedua menurut gua karena waktu itu kekuasaan dia nggak menjadi sangat kuat. Kan ini 2014 menjelang berakhir kan. Ya kita tahu pergerakan di 2010 ke 2014 kan nggak mudah, partainya diterpa dengan isu yang sangat menggerus suara, karena tadi merobohkan bangunan citra soal anti korupsi yang katakan tidak pada hal korupsi. Nah, itu kan jadi rusak tuh bangunannya. Yang kedua itu, yang pertama dia konstitusionalis, mempertahankan konstitusi. Yang kedua dia memiliki kekuatan yang tidak sebesar sebelumnya. Ya mungkin yang ketiga ya suara rakyat itu begitu kencang. Dan ini kayaknya jadi kecenderungan juga hari ini sebenarnya. Ketika suara di media atau di media sosial menjadi sangat kuat, dan itu kayaknya kok nggak terbendung. Kayaknya nggak hanya SBY waktu itu, sebenarnya pemerintahan hari ini kayaknya juga memperhatikan itu, meskipun positif dan negatif ya, karena kan terjadi kebijakan kok dasarnya viralitas atau gemuruh atau, padahal kalau dasarnya lebih prinsipal kan. Ditentang sekencang apapun, kalau dia benar ya harusnya diperjuangkan. Nah, repotnya di sisi kadang-kadang di sisi ada itu. Tiga itu sih ada tiga alasan. Satu, dia seorang konstitusionalis, lalu yang kedua dia partainya sedang dalam posisi yang tidak oke gitu ya, dan ketiga suara publik atau suara rakyat waktu itu emang against keputusan untuk mencabut pilkada langsung. Terus kalau bicara dinamika ini Mas, koalisi waktu itu kan memang kayaknya yang pure oposisi waktu itu cuma PDIP ya Mas, Pak SBY itu. Tapi kan di dalam PKS ini kan walaupun koalisi tapi sering bahasanya dalam tanda kutip balelo lah, kayak di koalisi tapi kayaknya juga sering melakukan kritik. Bagaimana Mas Inu melihat cara Pak SBY itu akhirnya mengkonsolidasikan koalisinya dan juga mengatur Mas, peta kekuatan politik lah, karena oposisi biar tetap ada walaupun cukup keras juga kita tahu. Tapi koalisi ini PKS balelo ini juga aman aja gitu, nggak
ditendang gitu. Ya nggak tahu, balik ke karakter orang Jawa ya mungkin ya. Pak SBY kan orang Jawa juga. Dan prinsipnya dia kan harmoni sebenarnya. Oh. Jadi segala sesuatu itu harus ada pada tempatnya gitu ya. Yang membuat dia kemudian membiarkan dalam tanda petik ada oposisi itu sebenarnya kan prinsip harmoni kan. Harmoni kan bukan berarti semuanya harus sama di dalam, tetapi ada porsi masing-masing. Tetapi ketika koalisi yang dianggap menjadi kekuatan dalam pemerintahannya itu ada dalam kendali dia, itu di maintain dengan sangat baik. Kan sering kali ada pertemuan pemimpin-pemimpin partai ya di luar dengan petugas partai yang ada di pemerintahan waktu itu. Tapi ketua umumnya partai itu diundang dan itu relasinya menjadi lebih kayak ya waktu itu presiden sebagai petinggi Partai Demokrat dan partai-partai lain yang punya suara di DPR yang menjadi mungkin suara-suara agak berbeda dengan pemerintah itu diamankan di situ. Sementara di pemerintah kan udah pasti ada. Nah, prinsip tidak mau konflik dan prinsip harmoni itu kayaknya yang dijaga oleh Pak SBY dengan menurutku cukup efektif ya membuat koalisi yang demikian besar menjadi bagian dari kekuasaan meskipun ada 1-2. Kalau 1-2 itu kayaknya bagian yang kemudian ditolerir juga. Ya udah ini bagian dari menjaga harmonisasi itu. Tidak semuanya menjadi sama. Tapi gaya politiknya SBY itu kalau secara strategi ya Mas, dia itu tipikal yang negosiator yang oke atau seorang yang menempatkan diri sebagai gimana pun aku rajanya nih dalam kekuasaan ini atau apa Mas gaya politik SBY sebagai presiden itu? Kalau dilihat dari pengalamanku 5 tahun pertama dan 5 tahun kedua, SBY itu menjadikan politik itu sebagai sarana aja. Oh malah politik sarana aja. Karena kalau lihat dari ya kadang-kadang ya kita bisa sepakat atau tidak sepakat dengan kebijakan yang dikeluarkan ketika SBY jadi presiden ya. Tetapi politik itu jadi sarana yang menjadi tujuan adalah tujuan bernegara itu. Dan itu kayaknya juga hampir semua presiden kita meletakkan itu sih sebenarnya. Ketika politik hanya sebagai sarana, ketika hal yang bertentangan dengan tujuan dan itu harus diselaraskan, SBY kayaknya berani juga untuk melakukan cara-cara yang sifatnya lebih konfrontatif ya, asal tujuannya tercapai. Tapi ketika ini nggak ada persoalan dan tujuannya juga bisa diwujudkan ya fine-fine aja sih. Apakah ini negosiator atau apakah ini eksekutor? Ya kembali lagi kalau SBY ini orang yang suka dengan harmoni sih. Oke. Ya orang yang suka harmoni biasanya karakteristiknya adalah negosiator sih. Negosiator. Supaya menurunkan ego dari satu pihak. Ya udahlah, lo punya tujuan, lo punya sesuatu yang ingin dicapai, tapi ini tujuan besarnya harus diterima oleh semua dong. Lo turunin sedikit. Nah ini, gue membacanya itu dan menggunakan sejumlah aparat atau perangkat di pemerintahan waktu itu menteri-menteri yang sangat powerful dan punya kekuatan. Waktu Pak Sudi Silalahi yang menjadi semacam dalam tanda petik operatornya itu sih untuk negosiasi atau menjadikan tujuan besar itu tercapai oleh partai-partai yang mungkin berbeda pandangan. Itu mungkin negosiator. Mungkin negosiator akhirnya. Siap. Udah diingetin Mas Inu ini ternyata nggak kerasa udah 1 jam. Oke. Jadwalnya Mas Inu cukup padat di hari Senin ya. Saya ini beda ini jadwalnya. Banyak nganggurnya kayak Mas Inu. Kalau Mas Inu kan full ini. Makasih banyak ya Mas. Pokoknya sehat-sehat selalu. Siap. Coba dipromoin dulu nih habis nulis apa ini. Kita ngomongin biru tapi ini ada. Oh enggak, tadi kan kemarin gue rilis buku ini nih. Panggung depan dan panggung belakang. Kemarin kan Tatang nanya. Mas Inu itu bukunya beli di mana? Di Gramedia. Mau gue kasih, ternyata dia udah punya. Iya. Ya, nanti gue kasih produsernya ada. Siapa yang perlu bukunya? Ini buku ini menarik dan menurut gue jadi kayak promosi. Nggak apa-apa Mas. Tapi ini sesuatu yang nggak pernah diungkap orang tentang sosok ini. Sosok yang selalu ada di belakang panggung. Itu ngeri itu. Dan melakukan banyak hal di
ya sisi-sisi yang nggak disorot gitu ya, Yeah. kerja-kerja dalam hening gitu ya. Tapi karena dia maju sebagai calon gubernur dan itu di luar niat dia dan sebenarnya Mas Pram ini juga menolak, dia harus tampil di panggung depan. Mau nggak mau. Iya. Di buku ini sebenarnya mau menyingkronkan apakah panggung depan dia cocok dengan panggung belakang, apakah segaris atau enggak. Oke. Baca aja. Tapi ini di Gramedia udah banyak tuh Mas. Udah launching tuh. Udah terbit ini, udah edar di Gramedia. Oke. Ini Siap. buat produsernya. Tadi sebenarnya gue mau kasih Tatang karena Mas Inu bukunya dong. Meskipun gue anti memberi buku gratis, tapi karena Tatang yang minta ya udahlah. Tolonglah Mas Gue kasih produser aja ya. Siap. Ya Sap, ini Sap. Oke, makasih banyak Mas Inu ya. Dibacalah nih, menarik juga untuk pembelajaran bahwa politik itu nggak lempeng-lempeng banget. Oke, siap. Gitu sahabat Kemas.com, semoga bisa memetik pembelajaran dari buah kali memetik. Buah, Mas. Dari obrolan saya dengan Mas obrolan nggak penting. Nah, itu buku kan hal-hal nggak penting. Harusnya lo bawa buku yang SBY itu udah susah nyarinya Mas. Di studio yang lain. Sana. Mas tak nutup sih, ini belum ditutup. Oh, belum ditutup. Ya gitu. Terima kasih. Beneran ada penutupnya. Kalau podcast gua kan nggak ada penutupnya. Kita bertemu lagi teman-teman. Siap. Tetap ngegas, tetap rapol. Dadah. Salam apa nih? Garpu somai.